Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Akbari, NIM 09115803190057. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi terkait mata kuliah Pemerintahan Nasional. Nah, apa yang akan kita bahas di dalam materi ini, yakni kekuasaan presiden dalam pemerintahan atau pembentukan kabinet. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya salah satu hak presiden adalah hak prerogatif, yaitu membentuk kabinet atau melantik menteri yang akan membantu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin sebuah negara. Nah, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu eksekutif. Eksekutif atau eksekutif sendiri dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa Latin, yaitu exequi, yang berarti to follow out atau carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Nah, setiap negara di dunia selalu memiliki kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional dan Kanwats, Dictionary of American Government and Politics. Nah, C.F. Strong juga membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan eksekutif dalam arti sempit. Pengertian eksekutif menurut C.F. Strong dalam arti luas adalah eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian hingga militer. Sedangkan dalam arti sempit, C.F. Strong membedakannya yakni eksekutif berarti pimpinan tertinggi eksekutif. Dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam arti luas ini eksekutif terdiri dari seluruh struktur pemerintahan. Nah, sedangkan di dalam arti sempit, eksekutif berarti pimpinan tertinggi eksekutif itu sendiri. Nah, ada 3 fungsi utama eksekutif. Yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi atau planning. Setiap kebijakan yang akan dibuat oleh eksekutif harus dielaborasi sedemikian rupa agar realistis atau agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat dan secara politik dapat diterima. Jadi sebelum kekuasaan atau kebijakan yang dibuat oleh eksekutif ini harus direncanakan sedemikian rupa terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti akan dirancang dan diimplementasikan. Nah, fungsi yang kedua adalah kekuasaan eksekutif melakukan implementasi. Setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu untuk melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, maksudnya di sini setelah tadi di planning harus diimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, fungsi yang terakhir adalah kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi dilakukan antara pelaksana kebijakan dan antar kebijakan sendiri agar berjalan harmonis, serta tidak ada yang bertentangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya 3 fungsi utama eksekutif. Yang pertama adalah membuat planning atau konsepsi, kemudian diimplementasikan dan dikoordinasikan agar kebijakan ini dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan kemauan semua stakeholder yang terkait. Kekuasaan presiden dalam membentuk kabinet pemerintahan. Nah, yang pertama, presiden hasil pemilu berkarakter sirosum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan, sehingga dapat langsung memulai pemerintahannya tanpa harus mempertimbangkan kekuatan politik lain. Maksudnya di sini adalah presiden hasil dari pemilihan umum atau hasil dari yang dipilih dari rakyat tentunya mendapatkan semua kekuasaannya, sehingga bisa langsung memulai pemerintahannya tanpa harus mempertimbangkan kekuasaan politik dari lawan politiknya itu sendiri. Nah, setelah dipilih, presiden bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya. Nah, disinilah tentunya presiden setelah mendapatkan hasil pemilihan tersebut dan berhasil menduduki kekuasaan, tentunya presiden harus menentukan koalisi melalui kabinetnya tersebut. Nah,
Presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan nama kabinet, council atau kementerian. Di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para sekretari. Dan di Indonesia tentunya dapat kita ketahui bahwa pada saat ini nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Kerja II. Nah, kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya atau appointment power secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik. Nah, tentunya tadi kekuasaan presiden ini setelah melakukan pengangkatan anggota kabinetnya, tentunya hal ini digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun mempermulus kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan oleh pemimpin tersebut. Nah, appointment power membuat presiden memiliki posisi tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. Nah, setelah tadi ini membuat sebuah kabinet, tentunya presiden memiliki posisi yang sangat tinggi. Dan tentunya ini untuk menguntungkan untuk membangun sebuah koalisi. Koalisi ini tadi bisa menarik kekuasaan-kekuasaan politik ini tadi yang menjadi lawan politiknya. Nah, setelah itu langkah ini terutama sangat dibutuhkan bagi presiden yang mendapat dukungan minoritas di parlemen atau minority presiden. Jadi tentunya ini sangat Tentunya ini sangat dibutuhkan oleh presiden untuk mendapatkan atau menambah kekuasaan dari dukungan-dukungan kelompok-kelompok yang ada di parlemen. Nah, selanjutnya ada kabinet reshuffle atau bisa dikenal dengan penggantian kabinet. Kabinet reshuffle ini dilakukan presiden untuk memperluas atau memperkuat koalisinya. Nah, presiden dapat saja mengganti menterinya melalui cara kabinet reshuffle ini. Jika ada beberapa menteri yang dianggapnya tidak mendukung kebijakan yang akan dilaksanakan, tentunya ini presiden dapat mengganti menteri tersebut dengan melalui kabinet reshuffle. Gallardo mengatakan bahwa kabinet reshuffle adalah sebuah strategi yang eksplisit. Tentunya dengan adanya kabinet reshuffle ini merupakan sebuah cara presiden untuk memperkuat atau menambah power dalam pemerintahannya. Berdasarkan penjelasan dari pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dan yang kedua adalah menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Seperti yang saya katakan di awal adalah presiden mempunyai hak prerogatif, yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang akan dijadikan sebagai orang yang membantunya dalam melaksanakan sebuah pemerintahan. Nah, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan dan pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, tentunya setiap menteri ini membidangi urusan tertentu dalam pemerintahannya. Maksudnya ini juga adalah sebuah hak dari seorang presiden yang dapat membentuk kabinetnya sesuai dengan urusan-urusan yang tertentu dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Nah, kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, menteri dan kementerian. Menteri negara atau menteri adalah pembantu presiden yang membantu kementerian. Sedangkan kementerian negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu di dalam sebuah pemerintahan tersebut. Jadi setiap menteri tentunya mempunyai kementeriannya atau kantor kementerian. Nah, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
Sedangkan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan, industri perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Jadi maksudnya di sini menteri dan kementerian ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi eh, sumber daya di negara tersebut. Nah, menteri dan kementerian dapat dibubarkan oleh presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara atau BUMN, pertanahan, kependudukan dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga dan perumahan rakyat, serta pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Nah, kewenangan presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, satu, memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI. Yang kedua, dapat menyatakan perang. Dan yang ketiga adalah membuat perjanjian internasional. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Dan yang kelima adalah mengangkat duta atau konsul di setiap negara sahabat. Yang ketujuh, yang keenam adalah memberi gerasi. Maksudnya di sini adalah contohnya seperti tahanan yang hukuman mati dapat mengajukan gerasi kepada presiden apakah nantinya disetujui atau tidak. Yang ketujuh adalah memberi amnesti dan memberi gelar tanda jasa. Nah, setelah tadi kita membahas kewenangan presiden sebagai kepala negara, sekarang kita akan membahas kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ada 12 kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintah. Dan yang kedua adalah mengajukan rancangan undang-undang. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang dan nantinya akan disetujui dan dibahas oleh lembaga legislatif. Yang ketiga adalah menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat adalah membentuk suatu dewan pertimbangan yang tentunya akan membantu beliau dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Yang kelima adalah mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah. Yang kedelapan adalah mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Yang kesembilan adalah meresmikan keanggotaan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kesepuluh adalah menetapkan hakim agung, dan yang kesebelas adalah mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Dan yang terakhir adalah mengajukan 3 orang nama hakim konstitusi. Nah, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Nah, saya kira cukup sekian pembahasan kita terkait pemerintahan nasional dan tentunya tadi kita telah membahas mengenai masalah kewenangan presiden sebagai kepala negara, kewenangan pemerintahan sebagai kepala pemerintahan dan tentunya semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.